Halo para investor cerdas, apa kabar? Selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas, bener-bener sampai ke akarnya soal kinerja ITMG di tahun 2025. Saya tahu kalau Anda lihat sekilas aja, angkanya itu wah, bisa bikin deg-degan. Tapi ingat, di channel ini kita nggak cuma baca headline, kita gali lebih dalam. Kita cari cerita di balik angka. Udah siap? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai langsung dari angka yang paling bikin kaget, minus 48%. Ya, Anda nggak salah baca. Laba bersih ITMG itu anjlok hampir setengahnya. Angka sebesar ini wajar banget kalau bikin kita semua langsung bertanya-tanya, ini ada apa? Tapi pertanyaannya, apakah ini akhir dari cerita bagus ITMG? Atau jangan-jangan ini baru permulaannya? Oke, kita masuk bagian pertama. Kita hadapi dulu angka-angka yang bikin heboh ini secara langsung. Mari kita bedah bareng, apakah ini beneran sebuah masalah besar yang harus kita khawatirkan? Atau ini cuma mitos yang perlu kita bongkar sama-sama? Nah, coba kita lihat datanya langsung di tabel ini ya. Ini bukan cuma soal laba bersih loh. Lihat deh pendapatannya, turun 18%. Dari 2,3 miliar dolar, jadi cuma 1,88 miliar. Jelas kan? Ini bukan penurunan yang bisa dianggap remeh. Kalau kita cuma berhenti di sini, kelihatannya ya suram banget. Tapi tunggu dulu, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang beda. Saya mau tunjukin ke Anda kalau biang keladi utamanya itu bukan dari dalam ITMG, tapi justru datang dari luar. Yang kita saksikan ini sebetulnya adalah akhir dari sebuah era. Era harga batubara yang super tinggi, atau yang sering disebut super cycle. Dan inilah dia penyebab utamanya. Harga jual rata-rata atau ASP mereka itu terjun bebas, turun 20%. Dari yang tadinya 96 dolar per ton, sekarang jadi cuma 76 dolar. Ini tuh kayak ada ombak raksasa dari luar yang ngehantam, dan ini benar-benar di luar kendali perusahaan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara ITMG menghadapi ombak raksasa ini? Dan disinilah ceritanya jadi super menarik teman-teman, karena di balik angka-angka merah yang tadi kita lihat, ternyata ada kekuatan yang tersembunyi. Kita bakal lihat gimana justru di tengah badai harga ini, mesin operasional ITMG malah bekerja lebih kencang dari sebelumnya. Coba lihat grafik ini, waktu harga lagi jatuh, apa yang ITMG lakukan? Mereka nggak panik, mereka malah tancap gas. Produksinya justru naik 5%, mencetak rekor baru di 21,2 juta ton. Ini sinyal pertama, kalau ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi di sini. Dan momentum positifnya nggak berhenti sampai di situ. Lihat lagi, penjualannya juga tembus rekor baru. Tumbuh 3% jadi 24,7 juta ton. Artinya apa? Mereka bukan cuma bisa produksi lebih banyak, tapi mereka juga sukses menjual semuanya. Ini luar biasa loh. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa cetak rekor produksi dan penjualan pas harga lagi anjlok, tapi kok masih bisa untung? Jawabannya ada di satu kata kunci, efisiensi. Inilah kelas master dalam mengelola biaya, dan ini adalah senjata rahasia mereka yang sesungguhnya. Oke, sebelum saya kasih lihat angkanya, ada satu istilah penting nih yang perlu kita ngerti bareng. Namanya nisbah kupas, atau kalau di laporan keuangannya, stripping ratio. Tenang, ini nggak rumit kok. Gampangnya gini, bayangin aja Anda mau ngambil batu bara. Nah, nisbah kupas ini ngukur seberapa banyak tanah yang harus Anda keruk dan buang cuma buat dapetin 1 ton batu bara. Logikanya gimana? Ya jelas, makin sedikit tanah yang perlu dibuang, makin irit biayanya kan? Jadi ingat ya, angka yang lebih rendah itu artinya bagus banget. Dan inilah hasilnya yang keren banget. ITMG berhasil memangkas nisbah kupas mereka jadi cuma 9,4 kali. Penurunan 6% ini kelihatannya mungkin kecil ya, tapi percaya deh, di dunia pertambangan, ini artinya penghematan biaya bahan bakar dan operasional yang masif. Efisiennya luar biasa. Semua keunggulan operasional yang tadi kita bahas itu, muaranya cuma ke satu hal, fondasi keuangan yang solidnya minta ampun. Nah, bagian ini nih yang seharusnya bisa bikin para investor tidur lebih nyenyak. Lihat aja angka ini. 808 juta dolar dalam bentuk kas dan setara kas. Ini bukan sekedar angka teman-teman, ini adalah benteng pertahanan finansial mereka. Dengan uang cash segini banyak, mereka punya bantal pengaman yang tebal banget buat menghadapi gejolak pasar apapun. Dan lihat ini, bahkan dengan harga batu bara yang lebih rendah, mesin pencetak uang mereka tetap jalan kencang. Mereka masih bisa menghasilkan arus kas operasi sebesar 285 juta dolar. Ini bukti nyata kalau bisnis inti mereka itu sangat-sangat sehat. Nah, mungkin ini angka yang paling bikin saya kagum. Rasio utang terhadap ekuitas mereka itu cuma 0,02 kali. Itu artinya apa? Perusahaan ini praktis hampir nggak punya utang.
Mereka punya kebebasan finansial yang luar biasa untuk tumbuh, untuk berinvestasi, untuk melakukan apapun. Oke, kita udah bedah semua angkanya, dari yang kelihatan jelek sampai yang ternyata bagus banget. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi apa artinya semua ini buat Anda sebagai seorang investor? Apa poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Inti dari semuanya ada di sini. Cerita ITMG di tahun 2025 itu sejatinya bukan tentang laba yang turun. Bukan. Ini adalah cerita tentang sebuah transformasi. ITMG telah berevolusi dari perusahaan yang nasibnya diombang-ambingkan siklus harga menjadi sebuah perusahaan yang matang yang punya kendali penuh atas dapurnya sendiri. Mereka justru membuktikan kehebatannya saat pasar sedang tidak bersahabat. Fondasi operasional yang super kuat ini tentu jadi modal yang sangat besar buat masa depan mereka. Pertanyaannya, gimana cara mereka memanfaatkan kekuatan ini untuk strategi dan proyeksi laba di tahun 2026? Nah, itu dia yang akan kita bedah habis-habisan di segmen kita selanjutnya. Jadi pastikan Anda jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu emiten energi yang paling sering dibicarain di bursa, yaitu ITMG. Kita akan coba pecahin bareng-bareng teka-teki soal kuota produksinya, dan yang paling penting, kita petakan skenario laba perusahaan ini di tahun 2026 nanti. Yuk kita langsung mulai aja. Buat Anda, para investor, kita semua tahulah ya, volatilitas pasar itu udah kayak makanan sehari-hari. Tapi, justru di tengah ketidakpastian kayak gini, disitulah peluangnya muncul. Khusus buat saham seperti ITMG, kuncinya itu bukan lari dari risiko, tapi justru memahaminya sedalam mungkin. Nah, analisis kita hari ini tujuannya ya buat ngasih kejelasan itu, biar setiap keputusan yang Anda ambil nantinya, dasarnya kuat. Oke, perjalanan kita mulai dari tahun 2025 dulu ya. Kenapa? Karena di sini nih ada sebuah paradoks yang menarik banget. Di satu sisi, ITMG ini sukses besar mencetak rekor volume produksi tertinggi sepanjang sejarah. Tapi anehnya, di sisi lain labanya malah anjlok. Nah loh, kok bisa gitu? Yuk kita bedah. Coba deh, lihat perbandingan ini. Sebelah kiri, volume penjualannya pecah rekor. Ini nunjukin kalau mesin operasional ITMG itu jalan kencang banget, efisien luar biasa. Tapi, lihat yang kanan, laba bersihnya malah terjun bebas. Ini kan kontras banget ya, dan inilah yang perlu kita dalami sama-sama. Angkanya sendiri luar biasa impresif, 24,7 juta ton. Ini bukti nyata kalau mesin operasional ITMG itu efisien banget. Mereka bisa gali dan jual batu bara dalam jumlah yang masif. Tapi, pertanyaannya balik lagi, kalau volumenya rekor, kenapa labanya nggak ikut rekor juga? Nah, ini dia jawabannya. Laba bersihnya turun 48%, jadi cuma 195 juta dolar. Biang keladinya, normalisasi harga jual rata-rata atau ASP. Harganya balik lagi ke level yang lebih wajar, sekitar 76 dolar per ton, setelah sempat terbang tinggi banget waktu masa super cycle komoditas. Ini membuktikan satu hal penting, ternyata harga jual itu dampaknya jauh lebih dominan ketimbang volume yang mecahin rekor sekalipun. Oke, sekarang kita geser pandangan kita ke masa depan, ke tahun 2026. Fokus para investor sekarang ini udah mulai bergeser, bukan lagi soal harga, tapi ke sebuah faktor domestik yang krusial banget, kebijakan pemerintah. Inilah teka-teki terbesarnya. Jadi pertanyaan utamanya sekarang, apa sih risiko terbesar yang menghantui kinerja ITMG di tahun 2026? Jawabannya, ternyata bukan dari pasar global loh, tapi justru datang dari dalam negeri, yaitu kebijakan soal kuota produksi. Instrumen kuncinya ini namanya RKAB. Gampangnya, anggap aja ini surat izin produksi tahunan dari pemerintah. Angka yang tertulis di RKAB ini secara langsung nentuin batas maksimal volume yang boleh dijual ITMG. Artinya apa? Nasib pendapatan perusahaan itu ya ada di tangan kebijakan ini. Penting banget kan? Konsekuensinya jadi jelas banget. Kalau RKAB-nya dipotong, ya ibarat gunting yang memotong selang produksi. Volumenya pasti turun dan pendapatan jelas tertekan. Sebaliknya, kalau RKAB disetujui 100%, ITMG bisa gaspol memaksimalkan kapasitas produksinya yang terbukti gede banget itu. Jadi, nasib volume penjualan 2026 benar-benar bergantung pada keputusan satu ini. Tapi, tenang dulu. Di tengah ketidakpastian regulasi ini, ada satu fondasi yang kokoh banget, yaitu fundamental permintaan yang sangat kuat dari Asia, yang bisa dibilang jadi jaring pengaman atau safety net buat bisnisnya ITMG. Dan ini bukan cuma asumsi ya, data dari IEA nunjukin permintaan batu bara global di tahun 2025 itu justru mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, 8,85 miliar ton. Artinya, buat kita, para investor, narasi kalau batu bara bakal segera mati itu kayaknya masih terlalu dini. Permintaan real di pasar itu masih kuat banget.
Siapa sih jangkar permintaannya? Tentu saja para raksasa industri kayak Tiongkok, India, Jepang, dan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Kenapa mereka masih butuh banget? Ya simpel aja, karena transisi ke energi hijau itu mahal dan prosesnya panjang. Untuk kebutuhan listrik dasar yang terus tumbuh, batu bara itu masih jadi pilihan yang paling rasional dan paling terjangkau. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Fundamental permintaan dari Asia, inilah yang menjadi jaring pengaman bagi volume penjualan ITMG. Artinya, mau harga bergejolak sekalipun, pasarnya itu selalu ada yang siap nyerap produksi mereka. Ini adalah fondasi yang sangat-sangat penting. Oke, kita udah paham teka-teki kuotanya. Kita juga udah tahu ada jaring pengaman permintaan yang kokoh. Sekarang saatnya kita masuk ke inti analisis kita. Memetakan potensi laba ITMG di tahun 2026 ke dalam 3 skenario yang paling mungkin terjadi. Yuk kita bedah tabel ini satu-satu. Pertama, skenario normalisasi. Ini skenario dasar kita dengan peluang kejadian paling besar, 60-70%. Di sini, harga stabil dan laba ITMG diproyeksikan di angka 180-220 juta dolar. Kedua, skenario kali super cycle. Nah, ini skenario jackpotnya. Peluangnya kecil, tapi kalau sampai terjadi, labanya bisa meledak di atas 1,2 miliar dolar. Terakhir, skenario worst case atau skenario apesnya. Kalau sampai ada resesi global, labanya bisa anjlok di bawah 50 juta dolar. Biar Anda kebayang segede apa potensi super cycle itu, coba deh inget-inget tahun 2022. Waktu itu, ITMG mencetak laba 1,19 miliar dolar. Sekarang, bayangin kalau volume raksasa mereka saat ini, yang jauh lebih besar dari 2022, ketemu lagi sama harga super cycle. Wah, potensi ledakan labanya bakal masif banget. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini buat kita sebagai investor? Jelas, kita ini sedang memasuki babak baru. Dan di babak baru ini, fokus investasi kita di saham kayak ITMG itu udah harus bergeser. Jadi, ceritanya bukan lagi sekedar main tebak-tebakan harga komoditas. Kunci sukses ITMG ke depan itu ada di 3 pilar. Pertama, disiplin biaya operasional yang super ketat. Kedua, keandalan mereka dalam mengeksekusi volume produksi yang tinggi. Dan yang ketiga, yang paling penting, kelihayan mereka menavigasi regulasi kayak RKAB dan DMO, itu loh kewajiban pasokan domestik. Inilah metrik-metrik baru yang harus kita pantau terus. Nah, pertanyaan penutup yang bikin penasaran, kalau ini adalah babak baru buat bisnis batu bara, lalu apa dong tujuan akhirnya? ITMG ternyata nggak tinggal diam. Mereka lagi nyiapin sebuah lompatan besar. Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bongkar strategi lompatan hijau ITMG menuju ekosistem energi yang terintegrasi. Jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa di sana. Halo para investor sekalian, gimana kalau saya bilang ada salah satu raksasa batu bara di bursa kita yang ternyata diam-diam lagi bertransformasi jadi pemimpin energi hijau. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas tesis investasi di balik ITMG. Ini cerita yang siapa tahu bisa mengubah cara pandang Anda terhadap portofolio Anda. Kita semua pasti udah sering dengar kan ya sentimen pasar soal batu bara. Katanya sih sunset industry, industrinya udah mau terbenam, masa depannya terbatas. Dan jujur aja, itu kekhawatiran yang wajar banget. Makanya dalam pembahasan kali ini, kita akan hadapi sentimen itu secara langsung. Tapi buat investor yang mau lihat lebih dalam, ternyata ada cerita lain yang menarik banget. Ada ITMG dengan visi greener and smarter-nya yang menawarkan narasi yang sama sekali berbeda. Percaya deh, ini bukan lagi cuma soal batu bara. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah transformasi ITMG dalam 5 bagian. Mulai dari persepsi sebagai perusahaan batu bara, terus kita lihat lompatan mereka ke energi hijau, strategi diversifikasinya, kekuatan ESG-nya, dan yang paling penting, apa tesis investasinya buat kita. Oke, bagian pertama. Yuk, kita mulai dari tantangan terbesarnya. Gimana caranya sebuah perusahaan batu bara bisa tetap relevan, bahkan berkembang, di tengah era transisi energi kayak sekarang? Nah, label industri senja ini nih, ini inti masalahnya. Ini soal persepsi. Tapi seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, ITMG ini nggak cuma diem aja. Mereka justru proaktif, membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh untuk masa depan. Nah, ini dia langkah pertama mereka buat mengubah cerita. Sebuah manuver yang bukan cuma berani, tapi juga sangat nyata. Masuk ke energi terbarukan. Coba lihat angka ini. 400%. Ini bukan salah ketik. Ini adalah proyeksi pertumbuhan kapasitas operasional energi surya ITMG. Dan ini bukan dalam 5 atau 10 tahun loh. Ini cuma dalam rentang waktu dari 2024 sampai akhir 2025. Gila kan? Yuk kita bedah angkanya. Kapasitas operasional mereka itu loncat.
Dari sekitar 12,9 megawatt peak, targetnya jadi 63,7 di akhir 2025. Tapi tunggu dulu, itu baru yang operasional. Lihat deh kapasitas yang udah di tangan, yang udah terkontrak. Angkanya jauh lebih gede, sampai 122,2 megawatt peak. Ini jelas bukan lagi wacana, ini eksekusi beneran. Jadi, poin utamanya di sini adalah ini bukan lonjakan sesaat. Manajemen ITMG itu menyebut sektor ini sebagai kurva S baru mereka dengan profitabilitas yang tinggi. Targetnya, mengelola lebih dari 200 megawatt peak dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah mesin pertumbuhan baru mereka. Titik. Oke, kita geser sedikit. Visi ITMG itu nggak berhenti di panel surya aja. Mereka sedang membangun gambaran yang jauh lebih besar dengan berekspansi ke sektor-sektor strategis lain yang sangat relevan untuk masa depan. Langkah berikutnya, ini sebuah milestone. Akuisisi saham di tambang nikel, yaitu NICE. Kenapa ini penting banget? Karena dengan langkah ini, ITMG itu nggak cuma masuk ke energi bersih, tapi mereka terjun langsung ke jantungnya rantai pasok baterai mobil listrik. Ini artinya mereka secara resmi jadi pemain dalam revolusi elektrifikasi global. Dan mereka nggak berhenti sampai di situ. Perusahaan juga lagi aktif melakukan studi kelayakan untuk masuk ke bisnis-bisnis masa depan lainnya, seperti pusat data dan infrastruktur hijau. Ini nunjukin visi jangka panjang yang jauh melampaui siklus harga komoditas semata. Sampai di sini, kita udah tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya. Karena kunci dari semua strategi ini adalah keunggulan operasional yang dibangun di atas fondasi ESG yang super kuat. Angka ini adalah skor ESG Risk Rating ITMG dari Sustainalytics per Maret 2025. Nah, dalam dunia ESG logikanya kebalik. Semakin rendah skornya, semakin bagus, artinya risikonya lebih kecil. Skor 31,8 ini menempatkan mereka di kategori risiko menengah. Untuk perusahaan di sektor ini pencapaian yang luar biasa. Dan inilah puncaknya. ITMG itu bukan cuma jagoan di Indonesia. Mereka adalah perusahaan batubara dengan skor ESG terbaik di tingkat global. Coba bayangkan apa artinya ini. Di mata investor institusi global yang super peduli sama ESG, ITMG itu jadi pilihan utama di sektornya. Reputasi ini diperkuat lagi sama rentetan penghargaan bergengsi. Ada peringkat platinum di ASR/AT, ada ESG Leadership Awards. Semuanya ini membuktikan komitmen mereka untuk mencapai target emisi nol bersih di tahun 2060. Jadi, mereka serius banget soal ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita udah lihat semua potongan puzzle-nya, saatnya kita satukan semuanya menjadi satu argumen investasi yang kuat dan jelas. Jadi, apa artinya semua ini buat kita para investor? Pertama, transformasi ini adalah hedging fundamental, artinya mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja. Kedua, mereka punya mesin pertumbuhan baru yang potensinya eksponensial. Ketiga, dan ini penting, mereka punya amunisi finansial yang sangat kuat buat mendanai semua ini. Dan keempat, yang kita semua suka, semua ini dilakukan tanpa mengorbankan kebijakan dividen mereka yang terkenal royal. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Berinvestasi di ITMG hari ini, itu bukan lagi sekedar spekulasi harga batu bara. Ini adalah investasi pada salah satu perusahaan yang beradaptasi paling cepat di bursa kita, sebuah raksasa energi masa depan yang sedang mereka bangun persis di depan mata kita. Dan sebagai penutup, pengingat yang sangat penting ya, semua yang kita bahas hari ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi. Ini sama sekali bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ITMG. Setiap keputusan investasi punya risikonya masing-masing dan itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Anda. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak.